Di sini gue bakal share apa kesalahan gue saat awal gue trading agar teman-teman bisa menghindari itu. Gue bakal share ada beberapa, ada 5 yang kalian harus hindari. Dan gue juga wanti-wanti ini buat selalu kontrol diri juga. Yang pertama itu harus hindari tentang overload untuk trading. Overload itu penting ya untuk dihindari. Tapi kan gue entry-nya lotnya kecil bang. Iya, gue tahu entry lu lotnya kecil. Tapi kebanyakan entry lu itu lotnya kecil, tapi ngekliknya banyak. Nah, gue udah hafal nih. Apalagi gue lihat itu banyak ya. Mungkin di live gitu di TikTok, di Instagram gitu udah banyak banget kayak gitu yang ngajarinnya nggak bener. Apalagi pas ada news itu seakan-akan gue jadi gambler. Padahal nggak tahu itu newsnya mau naik atau turun gitu. Sebenarnya nggak ada yang tahu. Wah aku tahu bang, nggak ada gitu. Gue nggak percaya gue. Lu entry ya banyak di situ dengan lot kecil-kecil sama aja. Lu entrynya lotnya gede gitu sebenarnya. Tapi bedanya karena gue pernah bahas tentang apa tujuan mereka entry kecil-kecil agar lu entry juga ikut kecil-kecil gitu karena setiap entry kan ada komisinya. Nah gue bilangin di sini tetap jaga overload. Jadi nggak apa-apa, entry-nya satu kali aja nggak apa-apa, tapi di tahu gitu, dibatasin gitu. Oh, entry-nya di sini, lotnya segini, stop loss-nya segini, take profit-nya segini. RR 1/2 nggak masalah gitu. Yang penting jangan overload, jangan entry banyak gitu. Entry banyak itu analoginya gini. Lu jualan pulpen di sekolah. Satu kardus gitu. Lu jualan laku semua mungkin pulpennya kan. Kalau lu trading kan mungkin profit semua gitu. Tapi setelah lu laku semua pulpennya, pulang ketemu gua tanya, lu jualan pulpen untung berapa? Lu bawa uang tuh, uang contoh lah, lu bawa uang 200.000, gua untung 200.000, satu pulpen untung berapa? Lu bahkan nggak tahu gitu. Itu sama ketika lu entry layar banyak gitu, lu mungkin tahu untungan lu gitu. Kalau lu hoki ya ibaratnya, karena itu kayak gambler juga ketika di news itu kan mereka tuh kan entry-nya banyak, tarararak gitu, kayak gambler gitu. Untungnya segini dolar gitu. Tapi ketika ditanya satu layar itu untungnya berapa, mereka juga nggak tahu juga. Ini sama kayak lu jualan pulpen tadi, yang lu tahu ya itu satu kardus itu 200.000 gitu. Satu pulpennya lu nggak tahu ketika gue tanya satu pulpennya berapa gitu. Itu analogi sama kayak gitu. Yang kedua itu nggak pakai SL atau stop loss. Gue selalu bilang ke teman-teman gue, ke orang-orang yang mungkin ikut di grup gue gitu, buat trading itu bukan investasi. Trading itu kita kontrak di situ. Jadi kita pakainya leverage. Itu stop loss itu penting. Jadi jangan ngarep mungkin lah itu margin lu banyak, entry lu juga kecil yang tadi udah gue ngomong, tapi lu nggak ada stop lossnya gitu. Itu suatu saat ketika margin lu nggak bisa nolong, ya itu bakal margin call, bakal dirampok semua uang lu. Karena beda sama invest. Contoh lu beli satu saham gitu, satu saham BCA, lu beli di harga 10.000, sahamnya turun ke harga 7.000 mungkin sekarang. Selama itu nggak lu jual sahamnya, lu belum rugi. Terus ketika sahamnya naik lagi nanti mungkin ke 11.000 atau ke 12.000, itu lu bisa jual di posisi itu. Selama lu nggak jual, lu masih bisa untung. Tapi trading ini pakainya leverage, pakainya margin juga, margin kali leverage. Jadi ketika margin lu nggak bisa nolong, yaitu margin call, uang lu semua dirampok sama broker gitu. Trading itu kita, kalau mungkin orang-orang di kripto udah paham ya tentang futures sama spot. Kalau trading itu bukan kita benar-benar nggak beli barangnya di situ. Sistemnya itu kontrak gitu. CFD, contract for difference. Kalau teman-teman tahu. Jadi kalau kita margin kita nggak nolong buat trading itu, ya kita dirampok sama brokernya gitu. Jadi perkaliannya leverage-nya dipakai, bukannya kita nggak jual ibaratnya kayak investasi, enggak, beda. Kita nggak jual terus kita masih punya di situ walaupun rugi, enggak. Itu investasi. Kalau trading selama margin kita nggak bisa nolong, ya margin call jawabannya. Dan stop loss itu penting buat di trading, dan ini diterapin harus gitu menurut gua. Dan yang ketiga ini trade tiap hari. Nah, gua pernah dengar nih orang-orang kayak gini. Katanya kalau mau jadi trading for living atau trader for living itu harus trade tiap hari. Jawabannya enggak ya. Karena gue ketemu juga banyak teman-teman gue yang trader for living ibaratnya, mereka nggak trading tiap hari gitu. Mereka trading ketika ada momen doang, nggak tiap hari harus naik turun baca chart kayak orang tolol, nggak ya.
trading ketika ada momen, ketika nggak ada ya udah nggak ada gitu. Karena apa? Ketika lu nggak ada momen lu, terus lu tetap maksain buat trading, itu pasti hasilnya itu pasti buruk. 90% pasti buruk. Karena bahkan strategi yang lu pakai aja lu kadang nggak tahu. Tapi karena lu udah biasa tiap hari buka chart, seakan-akan semuanya itu adalah momen. Lu jadi entry di situ, lu jadi entry sembarangan gitu. Itu biasanya. Dan harus dijaga juga, jangan trading setiap hari. Cari strategi lu. Kalau menurut lu nggak cocok ya nggak usah masuk gitu. Simple seperti itu. Dan yang keempat itu gonta-ganti strategi. Ini juga sering, gue dulu kayak gini. Tapi gue udah sadar dari dulu kalau gonta-ganti strategi itu nggak bagus gitu. Kenapa? Ini mungkin kalian juga pernah. Contoh, kalian buka YouTube, lihat strategi orang A ini ibaratnya, lu pakai itu. Nggak lu backtest dulu, lu langsung pakai, terus kayaknya, ini nggak relevan, bagusan yang ini, terus lu pakai yang ini. Itu malah justru bikin rusak, lu nggak bisa bener-bener mana nih trading yang harus lu pakai, mana yang harus lu hindari, mana yang harus lu masuk, momen masuk, karena nggak tahu di situ strategi yang lu pakai gonta-ganti terus. Jadi setiap lu ngelihat wah ini kayaknya mau naik, makanya lu buy karena lu nggak punya strategi. Dan lu harus cari strategi. Contoh lah, lu pakai strategi, anggap aja ini namanya strategi A gitu, lu backtest 100 kali. Dari 100 kali itu pakai akun demo ya, lu trading 100 kali gitu. Dari 100 kali itu berapa yang profit? Pakai RR 1/2 aja. Kalau yang profit 50, yang loss 50, ini masih bagus berarti strateginya. Karena reward ratio RR-nya itu nolong masih. Tapi kalau si profitnya ini cuman 25 dan stop loss-nya 75, itu strateginya jelek sekali dan lu harus ganti strategi atau diperbaiki gitu. Jadi harus nyari juga, itu penting. Dan yang terakhir, batasi XL maksimal. Gue selalu wanti-wanti yang nomor 2 tadi SL, ini batasi XL maksimal. Contoh, lu sehari kalau nggak per trade itu maksimal berapa? Contoh analoginya lu punya 100 juta, lu mau setiap kali trade itu stop lossnya 1 juta. Berarti ibarat lu tentara nih, lu cuman punya 100 peluru doang. Jadi lu nggak punya banyak peluru, karena satu kali tembakan itu stop lossnya 1 juta kan, berarti cuma ada 100 kali peluang gitu. Ini harus dibatasi, jadi ketika lu udah nyentuh 1 juta nih, harus baratnya disiplin. Lu harus gue udah harus stop gitu, jangan malah entry lagi, jangan malah keseringan buka. Karena keseringan buka itu pasti entry lagi, gue udah yakin gitu. Keseringan buka chart, itu pasti entry lu di banyak tempat gitu. Lu buka indeks, lu entry di indeks, lu buka di CPY, lu entry di CPY, lu buka di minor pair, lu entry di minor pair, semuanya. Jadi kalau udah stop loss, udah lu mungkin lu diem dulu atau lu tenangin dulu gitu. Masih ada peluang market itu besok masih buka gitu. Jadi nyantai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah trading tiap hari juga. Ketika ada momen baru masuk, dan stop loss kerugian itu harus ditakar gitu. Ini yang salah gue lihat di TikTok, di Instagram itu banyak. Kebanyakan mereka mau trading itu yang dicari itu malah keuntungannya. Contoh, punya 100 juta. Niatnya itu, gue mau nyari 1 juta aja per hari gitu. Itu salah menurut gue. Kenapa? Karena yang dibatasin itu keuntungannya seakan-akan. Keuntungannya gitu 1 juta aja lah per hari gitu. Padahal gue belum tahu nih ibaratnya. Orang-orang juga belum tahu stop loss dia berapa gitu. Jangan-jangan keuntungannya dia cuma ngambil 1 juta karena pengennya kan cuma 1 juta kan per hari. Keuntungannya ngambil 1 juta, stop lossnya bisa 2 juta, 5 juta karena stop lossnya nggak dibatasi. Jadi yang harus dibatasi itu stop lossnya. Kenapa lu batasin profitnya gitu? Kalau bisa 2 juta kenapa lu cuma minta 1 juta? Itu salah. Makanya batasin stop lossnya itu penting dan jangan trading tiap hari, taker lotnya. Itu paling rawan di posisi situ. Jangan overload juga, jangan layering juga. Gua ngomong di sini dan mungkin kalian yang udah nonton video gue dari awal udah tahu kenapa alasannya gue nggak nyaranin kalian buat ngeklik banyak gitu. Karena mungkin ya yang udah kecuci sama orang-orang yang nggak jelas ini seakan-akan itu yang paling relevan gitu. Jawabannya enggak sebenarnya. Kenapa kalian disuruh untuk layering? Karena satu klik itu kan ada komisinya kalau buat orang-orang yang berniat jahat kepada kalian. Tapi di sini gue ngomong
taker aja semuanya, entry satu aja nggak apa-apa, yang penting jelas. Mungkin itu video dari gua, dan semoga bisa menjadi pelajaran yang dimana teman-teman nggak ngelewati PES ini dan bisa menghindari gitu cara-caranya. Next gue bakal lanjut nantinya bahas tentang trading ini. Thank you.